Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, berkat rahmat, karunia dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan, kelancaran dan berbagai macam aktivitas serta kebebasan kita di dalam menjalankan kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kabarnya kalian semua baik-baik saja. Nah, baiklah, sudah sekian beberapa minggu yang lalu kalian sudah mempelajari mengenai unsur-unsur lingkaran dan mengenai garis singgung. Nah, di sini Bapak Muhammad Fuad Sadili akan melanjutkan presentasi di dalam PJJ ini mengenai garis singgung pada persekutuan dalam. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai garis singgung persekutuan luar. Bedanya, kalau garis singgung persekutuan dalam, yaitu di mana si garisnya itu dari sebuah titik pada lingkaran ditarik ke dalam, ya. Kalau luar itu ditarik ke titik sebelah luar lagi. Sedangkan kalau untuk persekutuan dalam itu melewati atau memotong garis atau jarak antara kedua pusat lingkaran. Misalnya di sini dari titik A ke titik B. Nah, itu yang dinamakan dengan garis singgung persekutuan dalam. Nah, di sini AB di sini disingkat D, ya, supaya memudahkan, yaitu garis singgung persekutuan dalam. Jadi tergantung kepada titiknya. Kalau titiknya mengarah ke dalam, berarti itu yang dinamakan persekutuan dalam. Bebas kita menulisnya mau pakai titik A dan titik B, ya, titik AB ya boleh, atau pakai simbol tertentu juga boleh, pakai D, ya, sama, ya. Sama dengan dibuat akar. Nah, di dalamnya tetap ada KL atau J, jarak, ya, kedua buah lingkaran, ya. Nah, dari pusat lingkaran K ke lingkaran L, ya. Nah, di sini J, ya. Nah, bedanya kalau pada persekutuan dalam itu jari-jari pertama dan jari-jari keduanya itu dijumlah, ya. Sedangkan kalau persekutuan luar itu kan dikurangi. Itu bedanya, ya. Oke, kita lanjut kepada contoh soal, ya. Nah, ini ya, di sini rumusnya ya sudah ada, ya. Bisa kita gunakan, ya. Nah, di sini rumus awal seperti ini, ya. Kemudian rumus kedua, ini rumus ketiga. Ya. Ini rumus-rumus dari rumus awal sudah diturunkan tergantung apa yang ditanya. Nah, contoh soal yang pertama di sini, ya. Yang diketahuinya di sini, nah, jari-jari pada sebuah lingkaran P dan Q masing-masing di sini 12 dan 23 cm, ya. Oke. Kemudian jarak P ke Q, ya, dari lingkaran P ke lingkaran Q, ya, di sini jumlahnya 3 atau panjangnya sekitar 37 cm. Yang ditanya adalah garis singgung persekutuan dalam. Di sini, ya. Berarti yang ditanya adalah RS, ya, atau D, ya. Nah, berarti kita gunakan rumus yang pertama ini, ya. Langsung saja kita jawab. Nah, seperti ini, ya, cara menjawabnya. Oke, nah ini, ya. Jadi langsung saja yang diketahui kan jari-jari pertama, jari-jari kedua, dan jarak kedua pusatnya atau J-nya. Nah, di sini, ya, karena kalian sudah tahu rumusnya, langsung saja kalian gunakan rumus ini, ya. Jadi D sama dengan, pakai akar dulu, ya, J-nya itu 37 di pangkat 2 kan, ya, atau dikuadratkan, ya, dikurangi
dalam kurung jari-jari pertama dengan jari-jari kedua dijumlahkan baru dipangkat 2 kan ya, atau dikuadratkan ya. Maka 37 kali 37 1369, sedangkan di sini 35 dikali 35 berarti hasilnya 1225 ya. Nah, baru dikurangi. Nah, setelah dikurangi hasilnya adalah 144. Nah, akar dari 144 adalah 12 kali 12, berarti hasilnya adalah 12 cm. Nah, seperti itu ya caranya. Oke. Di sini contoh yang kedua ya. Sama ya, di sini juga masih yang Nah, yang ditanya ini adalah rumus kedua, yaitu mengenai jarak kedua pusat atau J-nya. Karena di sini yang diketahui jari-jari ke-1 9, jari-jari kedua 6. Nah, kemudian garis singgungnya di sini ada 20 ya. Centimeter. Jadi caranya gunakan rumus yang kedua ya, yaitu ini ya. Rumus ini. Itu kan tadi ya asalnya D ya. Oke, sama dengan rumus awal kan seperti itu ya. Nah, berarti J dikurangi dalam kurung ya R1 ditambah R2 ya. Nah, gitu. Baru di pangkat 2 ya. Sama ya, ini juga J-nya juga di pangkat 2. Sini juga pangkat 2. Nah, caranya si akar ini dipindah lagi ya, diambil lagi ke D. Jadi D-nya itu jadi pangkat 2. Nah, kalau sudah D-nya di pangkat 2 ya. Nah, seperti ini ya. Berarti si akarnya pun jadi hilang ya. Nah. Sorry. Nah, si akarnya jadi hilang karena diambil kembali ya. Tadi kan asalnya D ya. Nah, akar. Si akarnya itu dikembalikan lagi ke D ya, atau persekutuan dalamnya. Jadi di pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini baru dipindah ruas ya. Karena yang ditanya adalah J ya. Berarti si jari-jari, kedua jari-jari ini dipindah ruaskan ya. Pindah ruas ke sini. Nah. Jadi J saja ya. Berarti karena di sini negatif berarti jadi positif. Jadi di sini kembali jadi positif. Jadi J sama dengan dibuat akar ya, karena J-nya kan pangkat 2 jadi dibuat akar. D pangkat 2 ya atau kuadrat ditambah ya R1 R2 dijumlahkan di pangkat 2 ya. Jadi seperti itu rumusnya ya. Cari rumus yang kedua ya. Seperti itu. Langsung saja gunakan rumus ini ya yang sudah diturunkan. Jadi di sini garis singgung persekutuannya yang dalamnya itu 20, masukkan 20 ditambah. Di sini jari-jari pertama dan jari-jari keduanya adalah 9 dan 6 dijumlahkan ya. 9 ditambah 6 berapa? 15 ya, dikuadratkan. Hasilnya 20 kali 20 400 225. Berarti 15 kali 15 225. Kita jumlahkan. Jadi hasilnya 625. Jadi hasilnya adalah 25. Jadi 625 itu sama dengan adalah berapa kali berapa? Berarti 25 ya. Dikali 25
25 ya. Oke. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi tinggal ambil aja salah satu ya. Berarti panjang jarak kedua pusat lingkarannya itu adalah 25 cm. Nah, contoh soal yang ketiga ini yang ditanya adalah jari-jari ya. Nah, di sini yang diketahui adalah garis singgung persekutuan dalamnya adalah 8 cm. Jarak kedua pusatnya adalah 10 cm. Kemudian jari-jari pertamanya adalah 4 cm. Jari-jari kedua adalah yang ditanya. Gunakan ini rumus yang ketiga. Turunan yang ketiga. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi kan ya udah dipindahin ya. Bahwa kalau ditanya J sama dengan D kuadrat ditambah dalam kurung R1 ditambah R2. Nah, kalau sudah seperti itu baru diturunkan lagi karena yang ditanya adalah jari-jari, berarti D-nya itu dipindah ruaskan lagi ya. Karena tadi kan seperti ini kan ya rumus turunan keduanya. Nah, hasil turunan rumus keduanya. Berarti di sini D ya. Kuadrat. Oke. Karena tadi diturunkan ya, jadi plus ya. Plus R1 oke ditambah R2. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini pangkat 2 ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini sama seperti tadi ya, dipindahkan lagi si akarnya ke J ya. Seperti itu ya. Karena yang ditanya adalah jari-jari ya. Berarti si D-nya ini pindah ruas ke sini ya. Pindah ruas ke sini si D-nya. Ya. Karena di sini positif ya. Pindah ruas jadi negatif. Jadilah rumus seperti ini ya. Nah, jadi R1 ditambah R2 sama dengan akar. Kenapa jadi berubah jadi akar? Jadi pangkat 2-nya itu dihilangkan ya, berubah jadi akar ya. Jadi J pangkat 2 dikurangi D pangkat 2. Jadi dikurangi D yang ini ya. Masukkan saja R1-nya adalah 4 ditambah R2 sama dengan akar. J-nya adalah 10 dikurangi D-nya adalah 8. 10 kali 10 adalah 100, 8 kali 8 64. Berarti 100 dikurangi 64 adalah 36. Nah, 4 ditambah R2. Akar dari 36 adalah 6 kali 6, berarti 6. R2 saja, berarti 6 dikurangi 4. Berarti ini pindah ruas ya, yang 4 pindah ruas ke sini. Karena di sini positif, pindah ruas jadi negatif. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2. Nah, seperti itu ya. Cara penyelesaian atau perhitungan panjang garis singgung persekutuan luar, baik itu ditanya jarak kedua pusatnya atau J-nya, baik itu ditanya jari-jarinya. Nah, mungkin sekian dulu dari Bapak ya, pembelajaran dan pembahasan pemaparan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.